ahli pidana, tapi ada yang disebut dengan actus reus dan mens rea. Kalau nggak salah di dalam hukum pidana ada niat dan tindakan. Kejujuran itu metanorma, dia transenden, itu sikap batin. Karena kejujuran itu metanorma, dia abstrak. Bagaimana cara mengukur kejujuran itu? Melalui actus reusnya, melalui tindakannya. Tindakannya adalah misalnya tadi sudah diterangkan di awal, tindakan misalnya, kenapa harus Saudara Ahmad itu misalnya harus membuat surat pernyataan ketika mengajukan permohonan ke pengadilan. Dia mengatakan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi tindak pidana. Padahal dia dijatuhi tindak pidana. Meskipun antara SKCK dengan dan kita tahu SKCK itu adalah dokumen lain, persis seperti yang disampaikan oleh Bawaslu tadi, dan surat keterangan dari pengadilan itu adalah berkas yang lain. Dia sudah menulis keterangan bahwa dirinya pernah dipidana di SKCK, tapi kenapa dia membuat pernyataan yang sempurna menyatakan dirinya tidak pernah dipidana di dalam surat pernyataan ketika mengajukan surat ke pengadilan? Karena itu menurut saya dia melanggar pasal 2 yang mulia Undang-Undang Pemilihan Junto pasal 10 huruf A. Atas dasar itu saya merasa memang yang bersangkutan secara tidak jujur mengaku dirinya sebagai mantan terpidana. Terkait dengan apa keputusan MK terkait dengan kasus Palopo bahwa verifikasi berkas itu tidak perlu dilakukan, saya mungkin bacakan putusan MK nomor 145 kasus tahun 2021 tentang Kabupaten Yalimo di halaman 125 mengatakan terhadap hal tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum yang bersifat en malih sekali selesai. Sehingga syarat terpenuhinya, maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status memenuhi syarat kalau itu dilakukan. Maka kata Mahkamah, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan dan suri tauladan sikap baik dan integritas. Integritas ini penting karena dia akan menjadi pemimpin nantinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur integritas menjadi pemimpin sementara dia sudah memulai dengan ketidakjujuran terhadap status dirinya? Yang kedua yang mulia adalah saya setuju bahwa di dalam hukum administrasi itu ada masa sanggah dan itu diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Upaya administrasi itu ada masa keberatan yang disebut dengan upaya administrasi. Tapi ini peristiwa pemilihan itu adalah peristiwa administrasi khusus yang mulia. Yang jadwal dan tahapannya itu jelas tanggalnya. Kalau dia mau selesaikan perbaiki berkasnya, maka dia harus memperbaiki pada tahap-tahap yang sudah ditetapkan. Untuk apa ada tahapan dan tanggal-tanggal itu sebagai kanal bagi para pihak, lalu kemudian boleh bagi sebagian pihak untuk melanggar kanal tahapan yang sudah ditentukan? Yang ketiga yang mulia adalah rekomendasi Bawaslu sudah benar secara hukum. Dan posisi itu Bawaslu menurut saya benar. Cuma cara termohon menindaklanjuti rekomendasi itu yang menurut saya yang tidak tepat. Karena tidak memenuhi syarat, seharusnya bukan memperbaiki syarat yang mulia. Karena perbaikan syarat itu sudah lewat waktu. Harusnya diskualifikasi pasangan calon. Itu adalah tindak lanjut yang benar. Karena calonnya tidak memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka harusnya termohon mendiskualifikasi pasangan calon. Yang lain yang mulia adalah sekaligus menjawab yang mulia Prof. Saldi tadi
tanyakan. Sudah, kalau soal jujur tadi sudah, integritas sudah selesai. Baik Yang Mulia, saya pikir itu jawaban saya bahwa ini prinsip yang paling prinsip ini sebenarnya adalah pelanggaran pasal 2 Junto pasal 10 huruf A juga terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.